Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini. Kami sedang berada di studio 2 di Gedung Rasil, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimagis, Cibubur, dan acara ini juga disiarkan ke berbagai macam radio di hampir seluruh Indonesia. Kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husain Alatas, Ustadz Hamzah Alatas, dan Ustadz Isa Al-Kaf. Alhamdulillah semuanya sudah hadir semuanya. Salam Ustadz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga ada Neza yang ngatur kamera dan switcher, juga ada Dinda, ada juga Ustadz Hasan Sajali, guru Al-Quran kita nih. Alhamdulillah sudah hadir di sini, membuat kita jadi tambah semangat. Kita akan memperbincangkan hal-hal yang tetap atau baku, yang tidak berubah dalam din Islam, dan juga yang fleksibel. Nah, itu kira-kira bahasan yang akan diuraikan pada pagi hari ini. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru-guru kita. Sebagai pengantar, Ustadz Isa akan bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hamzah, Krisna, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas bagaimana keindahan hukum Islam setelah kita bahas 2 hari lalu, Ustaz, ya, sebelum keluarga Islami. Kita membahas bagaimana keindahan syariat Islam yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang bersifat abadi, datang dari Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari kepentingan, karena memang yang turun dari pencipta kita secara langsung dan bersifat fitrah atau alamiah dan mudah dilaksanakan oleh kita. Hari ini kita membahas keindahan lain dari syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan oleh kita, karena memang ajaran Islam ini memang turun 1400 tahun lalu, tapi akan selalu relevan sepanjang zaman. Seperti yang sudah dijelaskan 2 hari lalu, turunnya dari pencipta kita secara langsung. Walaupun zaman berubah, teknologi semakin maju, tapi kita sebagai manusia sama dari dulu sampai sekarang. Mata yang kita gunakan tetap mata yang sama dengan mata yang digunakan oleh orang 1400 tahun lalu. Hidung yang kita gunakan tetap hidung yang sama, mulut yang kita gunakan, anggota tubuh yang kita gunakan tetap anggota tubuh yang sama dengan manusia pada 1400 tahun yang lalu. Nah, tapi keindahan itu hari ini kita akan kaji bahwasanya hukum Islam bisa baku, dan ada yang baku dan ada yang fleksibel. Yang baku adalah hal-hal yang bisa menjadi prinsip yang bisa kita pegang teguh, yang tidak bisa digoyahkan, dan hal yang fleksibel adalah hal yang disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan zaman, disesuaikan dengan keadaan darurat ataupun lapang. Hari ini kita akan membahas apa yang disebut sawabit wal mutahawilat. Sawabit adalah hal-hal yang tetap, tidak bisa diganggu gugat, atau yang mutahawilat adalah hal-hal yang bersifat fleksibel atau bisa disesuaikan dengan zaman dan kondisi umat muslim atau kita semua sebagai penganut agama Islam dalam menghadapinya. Hari ini kita akan mempelajari dari Al-Quran bersama Ustadz Husain dan Ustadz Hamzah. Mungkin Ustadz Husain terlebih dahulu bisa menjelaskan. Jazakumullah khair.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik Al-Kaf, Ustadz Muhammad Krisna kita, ada Ustadz Abdul Hasan Asy-Syadzili, Neza, Dinda, dan seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar Radio Silaturrahim, kaum muslimin dan muslimat, begitu juga seluruh anak bangsa yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang sedang menjalani ujian dalam kehidupan dunia bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita semua dan taufiknya untuk dapat berjalan di jalan yang Allah ridhai. Allah jauhkan kita dari tipu daya syaitan, teguhkan keimanan kita, suburkan ketakwaan ke dalam hati kita semua, agar kita dapat terlindung dari berbagai macam tipu daya syaitan. Demikian pula dari bujuk rayunya yang memanfaatkan hawa nafsu kita untuk keluar dan menyimpang dari kebenaran. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, berbahagia sekali kita semua yang mendapatkan bimbingan, tuntunan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbul Izzati wal Jalal, Rabbus Samawati wal Ardi wa ma bainahuma. Kita langsung mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah pencipta kita. Allah yang memelihara, yang merawat, mengurus kita dan menyempurnakan nikmatnya atas kita. Dia juga pencipta seluruh alam semesta. Betapa beruntungnya kita langsung mendapatkan perhatian, bimbingan, dan petunjuk dari Allah. Allah mengutus para nabinya, rasul-rasulnya, menurunkan kitabnya, semua demi keselamatan kita, kemaslahatan kita. Sedikit pun Allah tidak mengambil manfaat dari ketaatan kita kepada Allah, dan Allah juga tidak dirugikan dengan kemaksiatan kita kepadanya. Allah selalu membuka pintu taubat dan ampunannya bagi hamba-hambanya yang mau kembali kepadanya. Oleh karena itu jangan biarkan kita diperdayakan oleh syaitan menunda-nunda taubat kita. Kita tidak tahu kapan datangnya panggilan dan jemputan Allah. Seperti yang kita saksikan pada anak saudara kita Ridwan Kamil, dalam usia muda, penuh harapan, akan melanjutkan sekolahnya di luar, tanpa diduga-duga ternyata di sungai air Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput dirinya. Sebagaimana firman Allah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang tidak tahu di mana dia akan mati, walaupun dia lahir di Indonesia, walaupun lahir di Jakarta, di Sumatera, di Irian, bisa saja kematian datang padanya di luar perhitungannya. Oleh karena itu mari bersama-sama kita berlomba-lomba untuk menggapai keridhaan Allah dengan mengikuti petunjuknya. Bila kita mendapatkan keridhaan Allah, maka seluruh perjalanan hidup kita di dunia maupun di akhirat akan terjamin keselamatannya. Nah, jalan hidup yang Allah tunjukkan bagi kita bukan jalan hidup yang baru, tapi jalan hidup yang Allah ajarkan kepada para nabi, rasul bersama umat mereka.
yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan pada kita, ajaran yang sama yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Dan jalan hidup tersebut bernama Islam, yang artinya ajaran yang mengajak kita berserah diri dengan penuh kepatuhan, ketundukan, ketulusan kepada pencipta kita, mengikuti bimbingan dan tuntunannya. Dan tuntunan Allah pencipta kita yakin merupakan tuntunan yang paling tepat, yang sesuai dengan kebutuhan dan kehidupan kita. Sedangkan tuntunan yang dibuat oleh manusia terkadang bisa sejalan dengan kemaslahatan, kebenaran, tapi banyak dari tuntunan yang bersumber dari inspirasi dan pengetahuan manusia yang tidak sesuai dengan manusia karena kekurangan, karena juga ilmu mereka yang terus tumbuh dan berkembang. Begitu juga karena manusia tidak terlepas dari hawa nafsu dan kepentingan, berbeda dengan apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita perhatikan pokok-pokok dari ajaran Islam yang basisnya adalah keimanan kepada Allah, yang dasarnya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbus samawati wal ard. Dan bukan hanya kita yang berserah diri kepada Allah, seluruh alam raya tunduk patuh di bawah kendali Allah. Tapi kedudukan mereka berbeda dengan kita. Kita sebagai khalifah yang memiliki hak pilih, kebebasan untuk mengerjakan apa yang kita pilih, ini tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain di alam raya ini. Oleh karena itu apa yang mereka lakukan tidak akan ditanya oleh Allah. Allah tidak akan bertanya pada matahari, tidak akan bertanya pada bulan, tidak akan bertanya pada bumi. Demikian pula pohon-pohon yang tumbuh di atas permukaan bumi, satwa yang terdapat di lautan, karena mereka bukan khalifah. Mereka langsung berjalan dengan kendali hukum Allah. Berbeda dengan kita. Allah tetapkan hukum di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu Allah jelaskan jalan kebaikan dan jalan keburukan tergantung pilihan kita. Di saat kita memilih jalan kebaikan yang Allah ridhai, maka Allah janjikan keselamatan bagi kita. Tapi di saat kita memilih jalan keburukan, maka jangan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menuduh Allah berlaku aniaya terhadap kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ujian ini menjelaskan kepada kita mana yang hak dan mana yang batil. Tujuannya liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah, agar mereka yang memilih jalan kebinasaan, mereka tahu bahwa ini pilihan mereka, bukan karena kezaliman Allah. Begitu pula yang hidup dalam keridhaan Allah, mereka berjalan selamat karena bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tidak sekali-kali berbuat aniaya kepada hambanya. Nah, kita ingin tahu pokok-pokok dari ajaran Islam ini. Apakah ajaran Islam ini maslahatnya, manfaatnya kembali pada Allah, apa kembali pada kita? Jawabannya, Allah Tuhan yang maha kaya, yang maha sempurna, yang maha bijaksana, yang tidak butuh kepada alam raya dan seluruh isi termasuk kepada kita. Bagaimana dia akan mengambil manfaat dari makhluk-makhluk yang rendah, yang butuh dan papan? Berarti maslahat, manfaat, keuntungan dari bimbingan petunjuk Allah kembali kepada kita makhluk-makhluknya. Maka dalam pokok-pokok prinsip ajaran Islam, kita lihat ada yang langsung ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara fix dan tidak berubah. Kenapa? Karena hal-hal ini kembali kepada apa? Esensi manusia yang tidak berubah. Dalam agama dinamakan as-sawabit. Contohnya seperti yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keimanan. Walaupun manusia dari masa ke masa mengalami perubahan, mengalami kemajuan, tapi tetap tidak keluar dari esensi kemanusiaannya. Manusia dulu berkendaraan menggunakan keledai, sekarang menggunakan mobil mewah, jet-jet pribadi. Apakah esensi kemanusiaan berubah? Tidak. Manusia dulu hidup dalam lingkungan yang terbatas. Sekarang mereka sudah keluar dari wilayah bumi ini, ya, menerobos atmosfer. Kemudian mereka bahkan memasang teleskop di luar angkasa. Teleskop sebelumnya namanya Hubble, sekarang James Webb, ya, yang lebih canggih lagi, ya,
dan berhasil mengungkap rahasia-rahasia alam yang lebih luas. Apakah dengan penemuan manusia ini, manusia keluar dari kemanusiaannya? Atau esensi manusianya, manusia mengalami perubahan? Tidak. Justru dengan penemuan ini, mereka semakin menemukan kebesaran dan keagungan Allah. Kecuali orang-orang yang jiwa mereka dibutakan dari kebenaran, disebabkan karena kesombongan, kebanggaan. Begitu juga dulu kita memasak menggunakan ulekan, mencuci menggunakan penggilesan. Sekarang manusia memasak menggunakan mixer. Tidak harus apa? Harus menggiling ataupun mengulek. Mencuci menggunakan mesin-mesin cuci yang canggih, bahkan dengan pengeringnya. Apakah esensi manusia berubah? Tidak. Apakah manusia dengan kemajuan ini berubah dari seorang manusia menjadi Tuhan atau dewa? Tidak. Manusianya tetap. Strukturnya, baik struktur fisiknya, begitu pula susunan organ-organnya, begitu pula jiwanya tetap tidak mengalami perubahan walaupun sarana kehidupan mereka berubah. Berarti yang berubah hanya sarananya. Tapi sebagian orang mengatakan bahwa bagaimana mungkin hukum Islam yang diturunkan Allah pada 1400 tahun yang lalu akan tetap relevan saat ini. Kalau seorang bayi menggunakan pakaian, tidak mungkin digunakan pada saat dia berusia 10 tahun, 20 tahun. Dia memberikan perumpamaan semacam ini yang tidak sama sekali sesuai, namanya apa? Al-qiyas ma'al-farik. Menggunakan kias, analogi, tapi apa? Analogi yang tidak sesuai. Saya bertanya kepada Anda yang mengatakan hal ini. Manusia dulu pada zaman Adam, manusia pada zaman Nabi Musa, manusia pada zaman Nabi Isa, pada zaman Nabi kita dan sekarang ini. Kira-kira struktur manusia berubah tidak? Jiwanya berubah tidak? Tetap. Yang hak dulu, tetap hak sekarang. Yang batil dulu, tetap batil sekarang. Sebagai contoh, bagaimana pandangan manusia terhadap mencuri, khianat, berdusta, berbuat zalim? Manusia dulu menganggap ini zalim. Kira-kira manusia sekarang bagaimana? Sama. Keadilan, kejujuran, amanat, pada zaman dulu merupakan sifat-sifat terpuji. Pada zaman ini kira-kira apakah berubah sistem nilai manusia? Tidak. Yang adil dulu, adil sekarang. Betul enggak? Jadi kalau kita perhatikan, esensi manusia sama, tidak berubah. Walaupun zaman berkembang, ilmu pengetahuan juga berkembang dengan pesat. Bahkan bukan dari tahun ke tahun, dari minggu ke minggu terjadi perkembangan. Sampai masalah COVID saja, seorang dokter mengatakan perkembangan sekarang dalam bidang apa? Penelitian COVID bisa berkembang, berubah dari minggu ke minggu. Apa yang ditetapkan kemarin, sekarang mengalami perubahan. Begitu juga buku-buku rujukan dokter-dokter spesialis, baik itu penyakit dalam, ortopedi, jantung. Subhanallah, apa yang ditetapkan tahun ini bisa tahun kemudian berubah, bahkan terkadang sebelum 1 tahun. Coba perhatikan. Saya ingat dulu orang mengatakan bahwa matahari di atas jam 8 itu kurang baik, nggak sehat. Sekarang mereka sebaliknya, melakukan perubahan. Aneh nggak? Jadi kalau kita lihat, penemuan manusia tidak bersifat pasti. Beda dengan ilmu Allah yang dulu, sekarang dan akan datang di mata Allah sama. Oleh karena itu bimbingan, petunjuk Allah terjamin akurasi dan kebenarannya karena datang dari alimul ghaibi wasyahadah, dan dia juga yang menciptakan alam raya dan seluruh isinya. Oleh karena itu berkaitan dengan apa yang tetap, yang tidak berubah dalam diri manusia, Allah turunkan juga petunjuk-petunjuk bimbingan yang tetap, yang sabit, yang tidak berubah. Berkaitan dengan prinsip keimanan, prinsip-prinsip akhlak, ya. Berkaitan juga dengan apa? Dengan berbagai macam syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang pasti dalam diri manusia tidak berubah. Tapi apa-apa yang berubah, ya, disebabkan karena perubahan situasi kondisi yang dihadapi manusia, maka secara fleksibel Allah memberikan bagi manusia jalan keluar bagi mereka sesuai dengan firman Allah, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Begitu juga firman Allah, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak mengadakan kesempitan dalam agama bagi kalian. Karena agama bukan untuk menyempitkan manusia, tapi agama justru untuk memberikan tuntunan, mengantarkan mereka menuju kehidupan yang baik, sempurna, dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir. Maka Allah tegaskan dalam surat Asy-Syarh,
fa inna ma'al usri inna ma'al usri, bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Bersama kesulitan selalu ada kemudahan, bukan setelah kesulitan. Tapi begitu orang berhadapan dengan kesulitan, langsung jalan keluar terbuka baginya. Oleh karena itu orang yang suka mempersulit orang dalam urusan agama bertentangan dengan ruh dari agama itu sendiri. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa wakhtara aisarahuma. Kalau Rasulullah diberikan pilihan di antara dua hal, selalu mengambil yang termudah. Malam yakun harama, kecuali kalau menyangkut yang haram. Karena yang haram ini berbahaya kalau didekati. Bukan karena Allah diuntungkan dengan menjauhi yang haram, tapi dijauhi yang haram untuk keselamatan kita. Seperti orang kalau berjalan di jalan raya, ada peringatan tanda tengkorak. Karena tikungan tajam atau karena jurang. Nah, kita berjaga menjauh dari hal tersebut bukan untuk keselamatan siapa? Orang lain, untuk kepentingan kita. Begitu juga berkaitan dengan yang haram ini, Rasulullah selalu menjauh daripadanya. Kecuali pada saat darurat, orang berhadapan dengan keadaan emergensi, kalau menghindari yang haram demi keselamatan, ya, tapi terkadang orang harus menyentuh yang tadinya haram untuk keselamatan yang lebih besar. Contohnya orang diharamkan memakan babi. Tapi pada saat tertentu dia berhadapan dengan situasi tidak terdapat makanan kecuali hanya babi. Kalau menghindari babi karena menghindari bahaya, makan babi untuk keselamatan hidupnya yang lebih utama. Tapi kalau dalam keadaan biasa, haram baginya. Namanya ada hukum asli, ada hukum tsanawi. Hukum asli itu hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, ya, secara fix. Tapi terkadang orang berhadapan dengan situasi emergensi, lahirlah solusi yang namanya hukum tsanawi. Hukum yang apa? Berlaku pada saat-saat emergensi darurat. Jadi ada thawabit wal mutahawilat. Kita nggak gunakan kata mutaghayyirat karena ada kesan negatif dari kata taghayyur, perubahan dari baik menjadi buruk. Tapi kalau at-tahawul itu perubahan, ya, dan peralihan dari satu keadaan menuju keadaan yang lain. Kalau kita perhatikan apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita bagi kepada 5 maslahat yang menjadi target dari bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hifdzuddin. Hifdzuddin. Menjaga ad-din. Kenapa kita menjaga din? Agama yang datang dari Allah, yang dibawa oleh para nabi, karena agama tuntunan hidup ini akan menjamin keselamatan kita kalau kita ikuti. Jadi bukan karena kita dalam beragama mengikuti tuntunannya untuk mengagungkan atau menambahkan kebesaran keagungan Allah, tidak. Hifdzuddin ini merupakan satu keharusan yang utama. Merupakan keharusan yang betul-betul berada pada kedudukan prioritas, karena dengan menjaga din Allah, baik dalam dataran individu maupun apa? Dalam dataran umat, ini untuk keselamatan kita semua bersama-sama. Karena apa? Karena sebagaimana Allah yang menciptakan kita, yang menata dan menetapkan semua sistem pada diri kita, sebagai contoh fungsi jantung kita. Kalau dia keluar dari rel dan aturan Allah, apa yang terjadi? Atau paru-paru kita enggan untuk kembang dan kuncup, tetap dalam keadaan, apa yang terjadi? Atau ginjal kita tidak bekerja dengan secara baik. Nah, kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala jaga pada seluruh sistem tubuh kita dan organ-organnya, itu menggambarkan keadaan yang normal. Nah, kita manusia bila ingin normal, stabil dalam keadaan baik, maka jalan satu-satunya bersama-sama kita menjaga din Allah, baik dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam kehidupan bermasyarakat kita, berbangsa, bernegara kita. Yang membuktikan bahwa tujuan dalam menjaga din atau agama ini, ya, kembali manfaatnya kepada kita, kita lihat urutan berikutnya. Yang kedua, yang berada pada skala prioritas setelah yang pertama tadi, hifdzun nafsi, menjaga jiwa manusia dan nyawanya. Allah mengharamkan kita untuk mengganggu manusia, bukan hanya sebatas hartanya maupun darahnya, hartanya maupun kehormatannya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kita untuk apa? Untuk membunuh, ya, jiwa-jiwa yang diharamkan tanpa dasar kebenaran. Arti kalau orang tidak berbuat aniaya, tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan teror, baik dia muslim maupun non muslim, haram bagi kita untuk apa?
menyentuh dirinya, baik darahnya, kehormatannya maupun hartanya. Allah berfirman, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Jangan kalian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan kecuali dengan dasar kebenaran. Kalau dia membunuh seseorang, ya, dia dalam keadaan berakal, ya, bukan seorang yang tidak waras, maka dengan sendirinya orang ini layak untuk dikenakan hukuman mati. Ya. Kalau pihak keluarga terbunuh, ya, menuntut agar si pembunuh dibunuh. Tapi kalau keluarga yang terbunuh minta kepada keluarga pembunuh untuk membayar dia ganti rugi, dia dapat diselamatkan dengan membayar ganti rugi pada pihak keluarga. Jadi kalau kita perhatikan di sini, bagaimana kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk menjaga jiwa manusia dan darahnya. Diharamkan bagi kita untuk membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan dasar kebenaran. Nah, kebenaran ini yang akan menjaga betul-betul hak-hak manusia, baik muslimnya maupun non-muslimnya, hingga orang menyaksikan indahnya tuntunan Islam. Seorang muslim membunuh tidak akan terbebas dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Nah, kemudian kita perhatikan bersama-sama di sini, ya. Hifdzun nafsi ini menjaga jiwa manusia dan keselamatannya yang akan membuat betul-betul apa? Darah manusia terjaga dan terpelihara. Betul? Hingga setiap orang betul-betul apa? Di samping dia menjaga dirinya untuk tidak menyakiti orang lain dan menumpahkan darahnya, dia juga merasa aman dari gangguan tersebut. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Bagi kalian pada hukum qisas, wahai manusia, di mana orang dihukum sesuai dengan perbuatannya, hai akan menjaga keselamatan kehidupan kalian dan kedamaiannya. Wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Tapi sayang, banyak manusia menganggap hukuman mati ini apa? Merupakan hukuman yang kejam. Padahal orang yang terbunuh apakah tidak punya hak untuk dibela haknya? Kemudian dalam Islam, tidak semua pembunuh itu dihukum mati. Kalau pihak keluarganya meminta ganti rugi, ya, bukan meminta dilaksanakan hukuman mati sesuai dengan perbuatannya, maka dengan sendirinya pemerintah memfasilitasi hak orang yang teraniaya, di mana si pembunuh atau keluarganya bekerja sama untuk memberikan ganti rugi pada keluarga terbunuh. Jadi hukuman dijalankan sesuai dengan permintaan dari pihak keluarga terbunuh. Karena mereka yang dirugikan, bukan pemerintah yang dirugikan. Nah, kita kembali kepada hal yang berikutnya. Setelah hifdzul din, hifdzul nafas, yang ketiga, hifdzul akli, menjaga akal. Kalau seandainya masyarakat atau sebagian masyarakat kita kehilangan akalnya karena minuman keras, karena obat-obatan, apa yang terjadi? Bisa melakukan berbagai macam tindakan kejahatan. Maka Allah perintahkan kita untuk menjaga akal yang Allah berikan. Dan ini merupakan apa? Merupakan sebab manusia layak untuk diajak berbicara oleh Allah. Layak untuk menerima hidayah petunjuknya karena dia memiliki akal. Nah, kalau orang kehilangan akalnya, kehilangan kewarasannya, maka dia bukan lagi manusia walaupun tampan, cantik, kaya raya, menerima warisan dalam sejumlah besar. Orang sepertinya tidak layak dikatakan sebagai manusia. Taubahnya, kehidupannya kalau bukan milik binatang buas di tengah rimba, atau mirip dengan hewan-hewan ternak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan segala hal yang dapat merusak akal manusia, termasuk diantaranya khamr, minuman keras, obat-obatan, baik yang bersifat cair maupun yang bersifat serbuk atau padat, apa saja yang dapat merusak akal manusia hukumnya haram. Hingga Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamr, judi, yang dapat merusak juga akal manusia, ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab, demikian pula penyembahan terhadap berhala yang membuat manusia kehilangan akalnya, terjerumus dalam kebodohan. Rijsun min amali syaitan, perbuatan-perbuatan kotor dari perbuatan syaitan. Allah tidak mengatakan jangan kalian minum, tapi jauhi. Bukan hanya mengatakan jangan kalian minum, tapi jauhi. Jadi Allah perintahkan kita untuk menjauh dari hal-hal seperti ini. Dan uniknya Allah tidak menggunakan kata-kata yang khusus kepada minuman, tapi Allah gunakan kata khamr. Allah gunakan kata khamr. Dalam bahasa Arab kata al-khamr itu menutupi. Oleh karena itu khimar pakai kha, penutup kepala.
waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin, hendaklah mereka menggunakan penutup kepala mereka hingga menutupi dada mereka. Ini nas yang menjelaskan kewajiban orang mempergunakan khimar sebagai penutup kepala. Adapun jilbab, pakaian luar yang digunakan seorang wanita. Jadi kata al-khamr itu menutupi. Nah, apa saja yang termasuk dalam kata khamar yang menutupi akal manusia, baik itu cairan, baik serbuk, baik bedak padat, ataupun daun-daunan, apa saja yang menghilangkan kesadaran manusia, hukumnya haram. Dalilnya, al-khamru tadi. Kenapa? Li'annahu khamar al-aqla. Karena dia menutupi akal. Jadi Allah haramkan khamar, dan apa saja yang dapat menutupi akal dan kesadaran manusia, hukumnya haram. Kenapa? Karena dengan akal manusia, selagi dia berakal, dia dapat bertindak dengan tindakan dan perbuatan orang yang berakal. Tidak berbuat aniaya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Oleh karena itu, judi juga termasuk yang menghilangkan akal manusia. Betul tidak? Pornografi juga termasuk yang menghilangkan kesadaran manusia. Di mana orang begitu terjerumus dalam hal ini, hilang akal sehatnya. Jadi semua yang menutupi akal kesadaran manusia, hukumnya haram. Kenapa? Tujuannya untuk menjaga manusia, ya, menjaga kemanusiaan manusia agar tetap dia menjadi manusia, ya, yang dapat hidup bermasyarakat dengan baik dan sempurna dan menjalankan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hifdzuddin. Hifdzuddin kembali maslahatnya kepada kita. Kemudian hifdzu an-nafsi, kembali maslahatnya buat kita. Kemudian hifdzul aqli, juga menjaga akal kita. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah memerintahkan kita untuk menjaga din. Termasuk juga larangan untuk memakan babi, minum minuman khamar, merupakan apa? Kalau kita taati dengan menjaga agama. Tapi terkadang seorang dalam keadaan terancam nyawanya karena tidak terdapat makanan, maka dibolehkan oleh Allah untuk mengkonsumsi babi. Faman iturra ghairu baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim, atau fala itsma alaih. Kita lihat bagaimana pada akhirnya agama ini, dalam agama ada yang tetap pasti tidak berubah, ada yang dapat berubah karena situasi kondisi itu demi keselamatan manusia. Orang diancam akan dibunuh kecuali dia mengeluarkan kata-kata kafir. Allah bolehkan untuk mengucapkan kata-kata kafir asal hati tetap beriman, seperti yang terjadi pada Ammar bin Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, diancam, hati tetap dalam keimanan. Ammar bin Yasir datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kafara Ammar, Ammar telah kafir ya Rasulullah, karena menyaksikan ayah ibu saya disiksa. Kemudian Abu Jahal memaksakan saya untuk mengeluarkan kata-kata kufur. Rasulullah mengatakan, kamu tetap dalam iman wahai Ammar. Turun ayat tadi, kecuali orang yang dalam keadaan dipaksa, sedangkan apa? Hati tetap dalam keadaan beriman. Ini bagaimana Allah berikan solusi dalam keadaan tertentu demi keselamatan manusia. Jadi menjaga din, menjaga apa? Nafas, menjaga akal, ya. Semua kembali manfaatnya untuk kita semua. Nah, yang keempat, hifdzu an-nasli. Hifdzu an-nasli itu apa? Menjaga generasi manusia ini, menjaga anak-anak kita, menjaga bagaimana kesehatan jiwa mereka, akhlak mereka, juga makan yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, membiarkan beredarnya makanan yang mengandung pewarna, ya, zat-zat yang berbahaya untuk masyarakat kita, hukumnya haram. Yang menjual, kemudian yang mendapatkan keuntungan juga, dan yang membiarkan, semuanya menunjukkan perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang dapat merusak generasi manusia, menjerumuskan anak kita ke dalam pergaulan bebas, ke dalam LGBT, hukumnya haram. Dengan tujuan hifdzun nasli, menjaga anak generasi manusia agar tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang merusak mereka. Karena walaupun di atas dijaga, kalau di bawah nggak dijaga, bayarnya generasi akan datang ini, ya, rusak tergantung apa? Tergantung generasi sekarang ini. Hifdzun nasli. Termasuk juga an-nasal, juga termasuk apa? Termasuk juga hewan-hewan ternak. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla. Dua-duanya sebetulnya bagian dari nasal, karena al-harth, ya, pertanian ini apa? Ya, merupakan kebutuhan manusia, dan tumbuh juga apa? Seperti berkembang biaknya ternak. Betul enggak? Tapi yang paling utama lah menjaga generasi manusia, kesehatan jiwanya, akhlaknya, kepribadiannya, begitu juga fisiknya. Bagaimana lengkapnya Islam?
dengan bimbingan tuntunannya yang mengingatkan kita untuk menjaga generasi manusia, kesehatan fisiknya, jiwanya, dan akhlaknya. Itu juga oleh karena itu diharamkan perzinahan, LGBT. Betul, Allah haramkan perzinahan, Allah haramkan LGBT, Allah haramkan juga semua bentuk pergaulan bebas, termasuk berpacaran. Tapi kalau mau menikah, didukung oleh Allah. Tapi kenapa hukum Islam tuh nggak ada yang mengatur antara hubungan manusia dan lingkungan ya, Ustaz? Siapa yang bilang? Secara Dalam suratul A'raf, wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian merusak di muka bumi ya. Ba'da islahiha. Ini kan keselamatan lingkungan. Betul enggak? Sampai kita dilarang untuk mengganggu. Kenapa Allah berikan pendidikan kita dalam lingkungan daerah yang diharamkan Allah? Mencabut tanamannya. Juga kita dilarang mengganggu hewan-hewannya ya, di daerah yang diharamkan Allah. Tujuannya apa? Pendidikan bagi kita untuk menjaga kehormatan lingkungan kita. Jadi Islam ya, membimbing kita bagaimana menjaga hormat. Ada kehormatan waktu, ada kehormatan tempat. Sebetulnya yang dijaga itu bukan waktu maupun tempatnya. Menjaga apa? Diri kita dari pelanggaran kehormatan terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Nabi kita dalam bimbingannya. Melarang seorang membiarkan keledainya dengan beban di atas punggungnya pada saat berdiam. Turunkan bebannya. Pada saat menyembelih juga menyembelih, jangan menimbulkan penyiksaan bagi hewan tersebut. Betul tidak? Wa idza dzabhtum fa ahsinu adzibha. Betul tidak? Jadi semua yang dibawa Rasul adalah rahmat. Bukan hanya terbatas pada manusia, tapi terhadap seluruh alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi hifdzun nasli ini merupakan hal yang amat penting. Nah setelah itu, yang kelima, menjaga yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Itu al-mal, hifdzul mal, menjaga harta. Sampai kalau seorang dirampok, lalu dia berhadapan dengan musuh, dia bunuh rampok tersebut, maka dia tidak terkena hukum. Kalau si rampok membunuh dirinya karena dia membela hartanya, maka dia mati dalam keadaan syahid. Man mata duna malihi mata syahidan. Oleh karena itu, Allah larang kita untuk menghambur-hamburkan harta. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jangan kamu menghambur-hamburkan harta kamu bukan pada tempatnya. Sesungguhnya para mubadzirin ini yang suka menghamburkan harta bukan pada tempatnya adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan amat ingkar kepada Tuhannya. Tapi kalau orang berinfak untuk kerabatnya, untuk saudaranya, untuk membantu sama orang-orang yang membutuhkan, itu bukan tabdir. Tabdir itu menghambur-hamburkan harta dalam pesta perkawinan, pesta ulang tahun, beriforia, yang tidak sama sekali kembali manfaatnya pada dirinya, keluarganya maupun umatnya, itu namanya tabdir. Berapa banyak orang menghamburkan hartanya hanya untuk ulang tahun maupun pesta perkawinan. Tapi kalau datang orang membutuhkan sesuatu daripadanya, dia sama sekali acuh tak acuh. Hingga dalam suratul Furqan, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka-mereka yang berinfak, ya, hamba-hamba Allah yang dikasihi Allah ini, di saat mereka berinfak, tidak secara berlebih-lebihan dan juga tidak kikir, tapi berada dalam kondisi pertengahan. Israf ini apa? Orang yang menghambur-hamburkan harta lebih dari kemampuannya. Atau diberikan kelebihan harta, dibuang tidak pada tempatnya. Tapi kalau qawama, dia berinfak, antara pendapatan dia, pemasukan dia dalam kondisi yang seimbang, ya, hingga membuat dia tidak terjerat oleh hutang, terjerat oleh berbagai macam apa persoalan yang memberatkan, membuat dirinya akhirnya apa? Mengalami stres yang amat berat. Kalau diberikan kelebihan, dia ingat pada hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Hingga Allah mengatakan, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basti fataqbuda maluman mahsura. Jangan sekali-kali kamu lilitkan tangan kamu terbelenggu ke leher, menggambarkan orang pelit. Melilitkan leher tangannya, tapi jangan dibentangkan juga tanpa ukuran. Seperti orang membentangkan, mengambil air dibentangkan begini. Ada yang nempel enggak? Wala tabsutha kullal basti. Akhirnya begitu harta kamu habis, fataqbuda maluman mahsura. Kamu duduk dengan penyesalan, disalahkan orang. Kamu sih jadi pemboros, menghambur-hamburkan harta. Pada saat dia susah, orang paling bilang kesian. Ada yang bantu? Oleh karena itu pada saat diberikan nikmat, dia menjaga, dia keluarkan di tempat-tempat yang pantas, patut untuk kebutuhan keluarganya, membantu orang di sekelilingnya.
Katakan harta dia habis karena dia memberikan pertolongan pada orang, karena orang benar-benar butuh, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Dan tidak akan pernah orang yang berinfak di jalan Allah akan mengalami kekurangan. Malaikat setiap pagi berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantikan orang yang berinfak, wa'ati mumsikan talafa, dan hancurkan hartanya orang-orang yang menahan. Tapi yang menghambur-hamburkan hartanya di luar keridhaan Allah, ini yang akan menyesal. Jadi sedikit gambaran. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti pembicaraan mengenai as-sawabit wal mutahawwilat. Ini sebagai gambaran bagaimana yang berubah dalam kehidupan manusia sebetulnya hanya sarananya. Sarana kehidupan dengan bertambahnya wawasan pengetahuan mereka. Tapi kemanusiaannya tidak pernah mengalami perubahan. Bahkan struktur tubuhnya pada masa Adam dan masa kini sama, tidak berbeda. Tapi hawa nafsu kesombongan manusia yang membuat manusia tidak menyadari akan dirinya. Jadi sasaran tujuan dari ajaran Islam, semua manfaatnya kembali kepada kita. Hifdzuddin, menjaga agama, karena agama ini akan menjaga kita semua. Yang kedua, hifdzun nafsi, menjaga darah manusia dan jiwanya, agar manusia hidup dalam suasana damai, tidak saling mengganggu. Yang ketiga, hifdzul aqli, menjaga akal, menjaga kesadaran manusia. Semua yang mengganggu akal manusia haram hukumnya. Yang keempat, hifdzu an-nasli, menjaga generasi manusia, baik fisik mereka, kesehatan mereka, jiwa mereka, dan akhlak mereka. Yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta yang merupakan wasilah bagi kebutuhan hidup manusia. Dan banyak orang-orang yang mengalami betul-betul tekan kemiskinan, terjerumus dalam kekafiran, maka yang diberikan kelebihan, ingat pada mereka yang butuh. Sedangkan mereka yang butuh, bersabarlah hingga datang bantuan pertolongan dari Allah. Dan jangan pernah berkecil hati, berputus asa. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Setelah itu Ustaz Hamzah insya Allah akan melanjutkan menyempurnakan apa yang kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita telah dengarkan tadi bagaimana uraian gambaran tentang kesempurnaan Islam. Ya, di mana kalau kita fahami ya, tentang dinul Islam ini adalah agama yang sempurna. Bagaimana tidak? Karena dia datang dari zat yang maha sempurna, yang maha mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu juga apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran ini sebagai guidance, sebagai petunjuk buat kita, ini semuanya sudah mencakup segala sesuatu. Kesempurnaannya ini menunjukkan bagaimana Islam ini pun ya, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan cocok dan sesuai untuk segala zaman. Ya, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman kita maupun zaman anak cucu kita kelak, Islam ini tetap akan sesuai. Seperti yang tadi sudah diterangkan. Sebab apa yang diterangkan di dalam agama kita ini dari hal-hal yang as-sawabit, hal-hal yang pokok, hal-hal yang sudah tetap, itu tidak akan berubah walaupun zaman ini berubah, walaupun gaya hidup manusia berubah, walaupun sarananya berubah, tetap kalau yang hal-hal yang tetap itu as-sawabit tetap tidak berubah. Sebab eksistensi manusia ini tetap ya sejak dahulu sampai sekarang. Seperti apa yang diterangkan sejak zaman dahulu tentang masalah tauhid atau keimanan. Allah Subhanahu wa taala dari dulu memerintahkan mengutus para rasul, para nabi, sejak Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Saleh, semuanya misinya sama dalam masalah tauhid. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala perintahkan, laqad arsalna Nuh, ya, dalam surah Al-A'raf, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Ya, perintah kepada Nabi Nuh, ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, sembahlah Allah.
Ya. Malakum min ilahin ghairu, tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah. Dilarang mensekutukan Allah dengan sesuatu. Begitu juga kepada ketika Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Begitu juga kepada kaum Samud, Allah utus Nabi Allah Saleh, wa ila thamuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Begitu juga kepada ke negeri Madian, Allah mengutus Nabi Syuaib, wa ila madyana akhahum syuaiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, dan seterusnya. Ya, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga masalah akhlak tadi seperti yang sudah diterangkan, ya, tentang kejujuran, keadilan, ya. Allah melarang kezaliman, Allah melarang takabur, Allah melarang hasud dan sebagainya. Itu semuanya sampai dari dulu sampai sekarang tetap. Ya. Ya. Allah melarang dan membenci orang yang sombong sejak zaman Nabi Adam. Bahkan iblis saja diusir karena kesombongannya. Ya, sampai sekarang sifat sombong juga tetap dilarang. Ya. Cuman ya, yang berbedanya ya, gaya ya, sombongnya macam-macam. Kalau zaman dulu sombongnya seperti apa? Kalau sekarang ya, macam-macam sombongnya. Seperti zaman Nabi, ya, orang bisa sombong dengan isbal misalnya. Rasulullah larang. Inti larangan Rasulullah bukan isbalnya, tapi inti larangnya karena dalam isbal itu ya, ada kesombongan. Ya, terbukti ketika ada Sayyidina Abu Bakar mengengser kainnya, dia isbal. Tapi ya, Rasulullah bilang lasta mimman asbala izarahu khuyala. Ya. Sayyidina Abu Bakar karena suka melorot kainnya ini, arti suka ngengser ke bawah. Rasulullah nggak bilang Sayyidina Abu Bakar ini termasuk orang yang dimurkai Allah karena isbal. Karena inti dari yang dilarangannya itu dilarang di dalam Al-Quran berkali-kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang tentang kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah melarang orang yang mustakbirin, dan juga Allah menyebutkan bagaimana musuh dari para anbiya itu, ya, kaum-kaum yang menentang para nabi, semuanya itu adalah mereka itu orang-orang yang sombong. Banyak sekali ayat-ayat yang melarang tentang kesombongan. Jadi intinya seperti itu. Nah, kemudian kalau gayanya berubah-ubah. Nah, ini jadi hal-hal yang tawabit ini, hal-hal yang tetap di dalam agama ini sesuatu yang baku, yang terus tetap di segala zaman, terus itu up to date di segala zaman. Hanya yang berubah tadi ya seperti Ustaz Husain sebutkan, yaitu terkadang sarananya berubah. Ya. Ya, seperti mau pergi haji dulu pakai onta, pakai kuda, pakai keledai. Sekarang sarana sudah canggih ya, bisa dengan pesawat. Ya. Nah, ini bisa ya, kita enggak masalah perubahan ini kita gunakan pesawat karena ini prinsip agama kita ini selalu ya, memerintahkan untuk mengambil sesuatu yang mudah. Nabi pun mencontohkan itu seperti yang tadi sudah disebutkan. Ya, Rasulullah tidak pernah diberikan pilihan dalam dua hal, melainkan dipilih yang termudah. Ya, ya begitu juga ya. Tadi misalnya sarana pergi haji, maka itu tentunya dengan pesawat ini lebih mudah daripada dengan keledai. Ya, saya pernah lihat di YouTube ada orang pergi haji sengaja dia nggak mau pakai kendaraan, dia mau pakai keledai. Ini memang tidak dilarang untuk pribadi-pribadi, silahkan saja seperti itu. Akan tetapi nggak bisa ini diterapkan untuk ya di satu negara misalnya seperti Indonesia, penduduknya banyak yang akan pergi haji. Nggak bisa seperti itu. Dia harus diangkut dengan suatu alat transportasi yang besar, yang cepat, ya supaya bisa membawa calon-calon haji tersebut.
Jadi Islam mentolerir ini semuanya. Jadi bisa diterapkan ini semuanya. Karena ini hal-hal termasuk hal-hal yang mutahawilat tadi. Ya, jadi dalam sarana pendidikan, ya, sarana ibadah, kalau dulu masjidnya kalau ikut zaman Rasul, masjidnya ya terbuka seperti sedikit ya dengan pelepas saja. Tapi sekarang sarana ibadah ya begitu megah, begitu nyaman seperti itu hal-hal yang ya ditolerir dalam Islam asal tidak ya israf, ya, berlebih-lebihan yang sesuatu yang mubadzir seperti itu. Juga dalam sarana pendidikan ya macam-macam sekarang kemajuannya. Begitu juga ya di samping itu dalam gaya hidup misalnya. Gaya hidup ya, cara berpakaian ya, setiap negeri ada ada cara-cara pakaiannya sendiri, ada pakaian adatnya. Ya, tapi sesuatu yang pasti, sesuatu yang tetap sejak dahulu sampai sekarang bahwasanya pakaian itu harus menutup aurat. Bagaimana pakaian perempuan atau pakaian laki-laki harus menutup aurat ya, dan pakaiannya macam-macam. Misalnya orang di Amerika pakai celana panjang, pakai jas itu nggak masalah. Kemudian kalau perempuannya ya tetap harus menutup auratnya seperti itu. Ya, harus menutup aurat. Warnanya atau apa berubah sesuai dengan perubahannya itu hal-hal yang tidak akan tidak dilarang dalam agama ya, kecuali kalau di sana ada hal-hal yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gaya hidup juga tadi tentang kesombongan tadi macam-macam. Kalau dulu orang zaman Nabi sombong karena dia mengengserkan kainnya, karena zaman dulu zaman susah ya, kain itu didapat susah ya. Jadi kalau orang yang kaya dia itu ingin pamer dengan pakaiannya itu dia mengengserkan pakaiannya. Ini bagian dari kesombongan. Oleh karena itu Rasulullah yang sayang kepada umatnya agar supaya tidak terjerumus kepada kesombongan, di mana kesombongan ini sedikit saja akan menjerumuskan seorang ya, ke dalam neraka, maka Rasulullah larang. Nah, kalau sekarang ya macam-macam orang ya menyombongkan dirinya, bukan hanya mengengserkan kain, ya bisa saja dia kainnya tinggi tapi dia sombong. Ya, atau dia sombong dengan pakaiannya, atau dia sombong dengan kendaraannya, atau dia sombong dengan hartanya, macam-macam. Sombong dengan sikapnya, ya, dengan gaya bicaranya, gaya berpakaiannya, lego jalannya, ya, itu bisa ya, membuat seorang itu menjadi sombong. Ya. Intinya kesombongan dengan cara apapun Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Begitu juga dalam kehidupan sosial misalnya, dalam kehidupan sosial banyak hal-hal yang baru. Sekarang pengaturan-pengaturan yang baru ya, hukum-hukum atau undang-undang yang baru itu ditolerir dalam Islam ya, selama itu ya, tetap mengikuti ya, ketentuan-ketentuan Allah. Seperti misalnya tadi dalam menjaga hifdzun nafas, menjaga jiwa seorang. Ada peraturan, misalnya peraturan lalu lintas. Bagaimana cara berlalu lintas ya, ketika ada lampu merah kita harus berhenti, seperti itu. Itu adalah peraturan-peraturan yang ditolerir dalam Islam, dan ini mengacu kepada pokok dari ajaran Islam. Karena tadi yaitu kita harus menjaga diri manusia, diri kita maupun diri orang lain. Wala taqtulu anfusakum. Allah larang, jangan kalian membunuh diri kalian. Arti anfusakum ini bermakna dua. Bisa berarti ya, membunuh orang lain atau membunuh diri kita. Ya, kita harus jaga keselamatan diri kita maupun keselamatan orang lain. Kemudian ketika ada peraturan-peraturan misalnya yang akan menjaga keselamatan masyarakat, itu pun peraturan-peraturan ini adalah bagian dari tuntunan agama kita. Jadi kalau kita memahami bagaimana agama kita ini dengan benar, difahami dengan prinsip-prinsipnya, kita akan lihat bahwasanya agama kita ini begitu sempurna, ya, begitu indahnya agama ini, karena memang
agama kita ini diturunkan dari Zat yang maha sempurna dan yang maha mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya. Ini saja, mungkin dalam kesempatan yang lain kita akan ungkapkan lagi bagaimana keindahan agama ini ya, dalam berbagai aspek. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ikhwan dan akhwat, demikian tadi uraian mengenai hal-hal yang tetap atau baku yang tidak berubah dalam din Islam dan hal-hal yang fleksibel. Terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Oke, saya Muhammad Krisna, juga Aneza dan Anis Mualim, mohon pamit. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.